Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'budhu wa kum minasyakirin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di bulan Rajab yang mulia, di rumah Allah yang mulia, dalam majelis ilmu yang sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan yang Allah himpun dalam kehidupan kita di pagi hari ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang aqwalun tudkhilukal jannah, perkataan yang mengantarkanmu ke surga. Sebuah tema penting dalam kehidupan seorang muslim, karena meraih surga Allah adalah cita-cita setiap kita kaum muslimin. Generasi terbaik ketika mendengar motivasi tentang surga, maka mereka langsung bersemangat untuk melaksanakannya. Maka ketika Rasulullah menyeru para sahabat dalam perang Badar, perang yang sangat menentukan masa depan Islam, sehingga Rasulullah berdoa dengan doa yang tidak biasa. Kata beliau, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau sekelompok kaum muslimin ini kalah, maka niscaya tidak ada lagi yang menyembahmu setelahnya. Ini doa yang tidak biasa, karena ini perang yang sangat menentukan masa depan Islam. Maka Rasulullah menyeru para sahabat, sabiqu ila jannatin arduhas samawati wal ard, bersegeralah kalian menyongsong surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada sahabat namanya Umair ibnul Humam. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, surga luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi, iya. Kalau aku syahid dalam perang ini, aku meraih surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi, iya. Maka beliau kemudian merogoh kantongnya, ada beberapa butir kurma. Kata beliau, ya Rasulullah, kalau aku nunggu kurma ini habis untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka sungguh itu penantian yang terlalu panjang. Maka beliau letakkan kurmanya, beliau berjihad di jalan Allah, beliau pun meraih syahid. Begitu spirit generasi terbaik di dalam meraih surga Allah. Maka tema yang kita bahas ini tema yang penting, tema yang menyangkut cita-cita besar setiap kita kaum muslimin, yaitu meraih surga Allah.
Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa perkara. Pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kedua, mempersaksikan keesaan Allah. Allahumma inni ushiduka wa ushidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushidu man fis samawati wa man fil ard annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Yang ketiga, mempersaksikan 5 perkara. Man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatun alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nara haq adakhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Kemudian yang keempat yaitu berkata jujur, al-qaulus sadid, ya, berkata jujur. Maka yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah yaitu asyukru billah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu rukunnya 3. Ya, pertama yaitu iqrar, mengakui bahwa nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Maka jangan sampai kita seperti Qarun, sebelumnya dia miskin, tidak punya apa-apa, lalu Allah beri karunia yang banyak sampai kunci-kunci gudang hartanya itu hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Maka dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, aku meraih semua kekayaan ini itu karena kecerdasanku. Dia tidak mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi kemudian? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan Qarun beserta seluruh kekayaannya ke dalam perut bumi. Maka bapak kalau menggali tanah nemu 1 gentong isinya emas, maka dibilang itu harta apa? Harta karun. Itu dari kata Qarun. Jadi harus mengakui nikmat itu dari Allah. Kalau tidak mengakui, itu tidak bersyukur. Kedua yaitu mengucapkan dengan lisan. Maka Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, ya, fahaddits, ya, makna asalnya adalah maka sering-sering menyebutlah, ya, ingat-ingatlah. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, itu tanda bersyukur. Kalau orang lisannya pelit memuji Allah, maka itu bukan orang yang bersyukur. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesehatan oleh Allah, maka kita gunakan sholat berjamaah, kita gunakan tolabul ilmi. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beliau mensyukuri nikmat-nikmat Allah?
Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Rasulullah itu qiyamul lail hingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik, mengapa engkau melakukan itu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah menjamin ampunan untukmu, Allah telah menjamin surga untukmu. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, rukunnya 3, mengakui nikmat itu dari Allah, lisan kita memuji Allah, lalu kita gunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Disinilah yang manusia banyak tidak menyadarinya. Katanya syukuran, tapi ada dangdutan. Hadirilah tasyakuran di kediaman kami, dimeriahkan oleh dangdut. Ini bukan bersyukur, itu kufur nikmat. Bersyukur itu kalau digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur ini perintah yang sangat penting. Bersyukur itu salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya sebagai Syakir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158 yang kita sering mendengarnya, terutama ketika disampaikan nasihat tentang haji dan umrah, maka ayat ini dikutip, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, maka Allah itu syakirun alim. Ya, syakir, maha bersyukur. Dalam tafsirnya dijelaskan, yuthibul qalil bil katsir. Allah memberi pahala yang sangat besar terhadap amalan yang kecil. Orang mengucapkan la ilaha illallah, amal seperti ini ringan atau berat? Ringan sekali, tapi masya Allah balasannya besar, surga. Orang bersedekah kecil nilainya, bahkan kata Nabi hanya setengah biji kurma. Kalau bapak punya tetangga pulang umrah, lalu bapak diundang tasyakuran, lalu setiap yang hadir disuguhi kurma 1 biji untuk berdua. Ini biar romantis, jadi 1 untuk berdua. Kira-kira bapak ucapkan alhamdulillah atau astaghfirullah, Pak? Setengah biji kurma itu sedikit, tapi lihat balasan yang Allah berikan. Kata Nabi, ittaqun nar walau bi syaqqit tamrah. Selamatkan diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Itulah Allah mensifati dirinya syakir, membalas amal kecil dengan pahala yang besar. Ya. Kemudian bersyukur ini adalah
karakternya para nabi. Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana Allah mensifatinya? Innahu kana abdan syakura. Ya, Nuh itu hamba yang sangat pandai bersyukur. Syakur itu bentuk sigat mubalaghah. Ya, sangat pandai bersyukur. Dalam tafsirnya dijelaskan, mengapa Nabi Nuh itu kok disebut oleh Allah syakur, hamba yang sangat pandai bersyukur? Karena Nabi Nuh itu bersyukur kepada Allah dalam seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya, dalam aspek makanan, dalam aspek pakaian, dalam aspek kesehatan. Nabi Nuh selalu bersyukur kepada Allah, maka disebut abdan syakura. Nanti di hari kiamat, kata Nabi, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka mencari syafaat, maka pertama mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Ya Nuh, ya, setelah Nabi Adam, manusia mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Ya Nuh, anta awwalur rusuli fil alam wa sammakallahu abdan syakura. Hei Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi, dan Allah menyebutmu sebagai abdan syakura. Ya, itu disebutkan dalam surat Al-Isra, ya, ayat yang ketiga, dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa ma kana minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Jadi Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai syakir, orang yang pandai bersyukur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lengkap kalau kita tidak menyebutkan beliau. Beliau adalah manusia yang sangat pandai bersyukur kepada Allah, dan tanda syukurnya beliau diwujudkan dengan ibadah kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Kemudian perintah bersyukur ini bukan sembarang perintah, tapi perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia terbaik. Para nabi itu disuruh oleh Allah bersyukur. Allah perintahkan Nabi Musa, ya Musa, inni stofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguh aku istimewakan kamu dengan risalah kerasulan dan dengan kalam, ya, dengan kalamku, kata Allah. Nabi Musa itu dijuluki kalimullah, manusia yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan Nabi Musa. Fa'budillah wa kum minasyakirin. Maka sembahlah Allah dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu juga masih disuruh bersyukur oleh Allah. Dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Az-Zumar ayat 65 dan 66, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad, siapa yang syirik maka hancur amalnya dan dia termasuk orang yang merugi. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, balillaha fa'budhu wa kum minasyakirin, ya. Maka hanya kepada Allah lah kamu menyembah, ya, dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perintah yang sangat istimewa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli surga itu diantara karakter mereka adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Allah tidak hanya diberi nikmat dunia, ya, ditambah kenikmatan-kenikmatan kita oleh Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak hanya itu, tapi orang yang bersyukur itu diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa sanajzi syakirin, kami akan berikan pahala kepada mereka orang-orang yang bersyukur. Maka salafun salih sangat bersungguh-sungguh di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, Mutarrif mengatakan wala an u'ta fa ashkurullah ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Kalau aku diberi nikmat oleh Allah lalu bersyukur, itu lebih aku cintai dibanding aku diuji oleh Allah lalu bersabar. Ya, syukur dan sabar itu dua-duanya karakter ahli surga, dua-duanya mulia. Tapi andaikan kita memilih, maka kata beliau lebih utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ulama itu bersyukur kepada Allah tidak hanya ketika diberi nikmat, tapi bahkan ketika mereka diuji sekalipun itu masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in dikenal dengan Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Tabi'in yang ini diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Dia diuji dengan penyakit fisik, dia diuji dengan kemiskinan, dia juga diuji dengan wafatnya satu-satunya anaknya. Sebuah ujian yang berat. Tapi Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari lisannya terucap kalimah yang luar biasa. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Kata dia, ya Allah, bantu aku agar bisa terus bersyukur kepadamu, karena engkau telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepadaku dan engkau lebihkan aku atas kebanyakan manusia. Ada seorang
tentara Islam yang ditugaskan berjaga di perbatasan. Dia melihat sebuah gubuk yang sudah usang di tengah gurun Sahara. Maka dia curiga, jangan-jangan ini persembunyiannya musuh. Dia mendekat. Begitu semakin dekat, terdengar sayup-sayup suara zikir. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Begitu dia melihat ke dalam gubuk itu, yang dia temukan seorang kakek yang sudah tua renta, sudah lumpuh anggota tubuhnya, tangannya tidak lagi berfungsi, kakinya tidak lagi berfungsi, ya, bahkan dalam riwayat disebutkan dipotong sudah kedua tangan dan kakinya. Pandangannya sudah mulai kabur, pendengarannya pun sudah mulai tidak jelas. Praktis hanya satu yang masih berfungsi, yaitu apa Pak? Lisan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemuda ini bertanya, wahai kakek, mengapa engkau berzikir seperti itu? Dia menjawab, karena Allah masih memberiku nikmat lisan. Demi Allah, andaikan aku terkubur di reruntuhan gunung atau masuk ke dasar lautan, aku akan tetap memuji kebesaran Allah karena Allah masih memberiku nikmat lisan. Kemudian kakek itu minta tolong kepada pemuda tadi. Aku punya anak, umurnya sekian, ya, belum balik dia. Ciri-cirinya begini, dia sudah 3 hari ini tidak kembali, tolong engkau cari. Akhirnya dicari, ketemu di semak-semak dalam keadaan yang mengenaskan. Badannya tidak lagi utuh karena dicabik-cabik oleh serigala. Maka pemuda ini bingung bagaimana menceritakan kejadian seperti ini kepada kakek yang kondisinya sudah begitu mengenaskan. Maka diceritakan Nabi Ayub alaihissalam. Kakek ini sudah paham apa yang menimpa putraku, ya. Dia menjawab, putra Anda sudah wafat, jasadnya tidak lagi utuh karena dicabik-cabik oleh serigala. Coba lihat Pak, musibah di atas musibah. Apa yang terucap dari lisan kakek itu? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati rajulan ya'sillah fayu'adzibuhu binari jahannam. Segala puji milik Allah yang menjadikan keturunanku tidak sempat bermaksiat kepadanya karena wafat sebelum balik, sehingga nanti harus merasakan azab neraka jahannam. Dalam kondisi yang begitu kritis, musibah di atas musibah, dia masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kakek itu menghela nafas cukup panjang, setelah itu wafat. Maka pemuda ini mencari bantuan penduduk sekitar. Penduduk pun berdatangan. Begitu tahu yang wafat adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, penduduk takzim kepadanya. Mereka mencium kepalanya. Maka pemuda itu heran, memang siapa dia? Mengapa kalian begitu menghormatinya? Dialah Abu Qilabah, dialah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Wajah ini wajah yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dimakamkan. Setelah dimakamkan, pemuda ini malam harinya bermimpi. Mimpinya orang saleh itu minal mubasyirat, termasuk kabar gembira. Maka dia melihat kakek itu dalam keadaan yang luar biasa, segar, bugar, sehat walafiat, ya, tangan dan kakinya sehat. Dia kembali muda. Dia duduk di sebuah taman surga. Dia
disuguhi buah-buahan surga, kenikmatan-kenikmatan surga, didampingi bidadari-bidadari surga. Maka pemuda ini heran dan bertanya, wahai kakek, apa yang membuatmu memperoleh seluruh kenikmatan ini? Maka dia menjawab, ketahuilah nak, di surga ini ada satu bentuk kenikmatan yang cara untuk meraihnya hanya satu, yaitu sabar terhadap ujian-ujian Allah dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kalau diuji oleh Allah, apakah dengan sakit, apakah ujian harta, apakah ujian pada keturunan, ya, maka yakinlah itu cara Allah agar kita meraih, ya, pintu surga yang satu ini. Ini yang kelima, ya. Kemarin sudah 4, nah ini yang kelima. Yang keenam jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Quran itu penuh dengan kebaikan. Bapak mau pilih surat yang pendek, penuh kebaikan, surat yang panjang, penuh kebaikan. Bapak pilih yang mana Pak? Panjang apa pendek? Kalau diimami oleh imam kita, ya, pilih yang panjang atau yang pendek Pak? Nah, ini sebentar lagi tarawih, ya, Ramadan tiba. Ini ada ketua DKM, ada pengurus DKM lengkap. Ini Bapak bisa request, pilih yang panjang apa yang pendek Pak? Ya, malu-malu, ya. Mau pilih yang panjang takut beneran dikabulkan, pilih yang pendek, malu sudah ngaji masa pilih yang pendek. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Quran penuh dengan kebaikan. Ada sahabat yang senang sekali dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu panjang apa pendek Pak? Bapak kalau diimami sholat tarawih rakaat kedua Al-Ikhlas terus, itu Bapak ikhlas atau enggak Pak? Maka sahabat ini setiap hendak membaca surat apapun diawali Al-Ikhlas. Maka sebagian sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasul, ini dia kalau ngimami sholat, sebelum baca surat yang lain dia mulai dulu dengan Al-Ikhlas. Maka ditanya oleh Nabi, mengapa kamu lakukan itu? Ya, inni uhibbuhu ya Rasulullah, aku mencintainya ya Rasul. Maksudnya mencintai surat Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, wajabat, ya, telah wajib. Sahabat bertanya, wa ma wajabat ya Rasulullah, apa yang telah wajib ya Rasul? Ya, wajabat lahul jannah, wajib bagi orang ini surga. Apa sebabnya? Karena kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas. Jadi yang pendek penuh kebaikan. Dalam hadis yang lain, man qara'a suratal Ikhlas asyara marrat, siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Baca Al-Ikhlas 10 kali itu butuh waktu berapa jam Pak? Ya, amal ringan tapi Masya Allah pahalanya besar. Sekarang yang panjang surat apa Pak? Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Kata Nabi, Iqra'uz Zahrawain, bacalah surat Az-Zahrawain. Apa maksud surat Az-Zahrawain itu? Yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Panjang apa pendek Pak? Kalau diimami oleh imam, ya, hafidh, suaranya merdu, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kira-kira Bapak ridho atau tidak Pak? Ridho apa tidak?
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, Iqra'uz Zahrawain, bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma tuhajjani an ashabihima yaumal qiyamah. Dua surat itu ya, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Dua surat itu nanti datang di hari kiamat seperti awan. Tuhajjani an ashabihima, yang menaungi para pembacanya. Bapak mau dinaungi oleh Allah, Pak? Mau, Pak? Ya. Nah, maka kalau diimami imam baca Al-Baqarah dan Ali Imran, harus ridha. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Baqarah ya, 286 ayat, surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Kata Nabi, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Ya. Membaca Al-Baqarah itu penuh keberkahan. Wa tarkaha hasarah, meninggalkan Al-Baqarah penuh penyesalan. Wala yastati'uhal batalah, siapa yang baca Al-Baqarah maka dia terhindar dari ya gangguan apa? Sihir. Jadi yang pendek tadi Al-Ikhlas, Masya Allah manfaatnya besar. Yang panjang Al-Baqarah manfaatnya besar. Sekarang yang sedang, Pak, yang sedang seperti surat Al-Mulk awal juz 29, hanya 30 ayat, kan tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek ya. Ini surat yang istimewa. Kata Nabi, suratun fil Quran salasuna ayatan. Ada satu surat dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat ya. Tasfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Surat itu akan menjadi syafaat untuk pembacanya di hari kiamat ya. Hatta yudkhilahul jannah ya, sampai memasukkan pembacanya itu ke dalam surga. Kemudian dia juga menjadi penyelamat dari azab kubur. Kata Nabi, hiya al-mani'atu min azabil qabr. Surat Al-Mulk itu adalah penyelamat dari azab kubur. Sesuatu yang sangat menakutkan, dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung darinya. Bahkan kata para sahabat, Nabi mengajari kami satu doa, itu seperti mengajari kami ayat Al-Quran. Kalau ada doa diajarkan seperti ayat Quran, kira-kira doa itu penting apa tidak, Pak? Doa yang sangat penting. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, yang kita baca di akhir tahiyat kita ya. Kemudian secara umum berdekatan dengan Quran itu penuh dengan kebaikan yang besar dunia sampai akhirat. Ahlul Quran itu adalah ahlullah. Kalau diterjemahkan ahlullah itu apa? Keluarganya Allah. Kan mustahil Allah punya keluarga. Mengapa disebut keluarga Allah? Kata Nabi, innalillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran, mereka adalah ahli Allah, keluarganya Allah, kekasih-kekasih pilihan Allah. Mengapa disebut keluarga? Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan yang dimuliakan tidak hanya ahlul Quran, tapi juga siapa Pak? Para orang tuanya. Ya, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajulis syahib. Nanti Quran datang di hari kiamat seperti sosok manusia yang wajahnya pucat. Yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni. Dia menemui pembacanya dan bertanya, apakah kamu mengenalku? Kuntul ladzi ushiru layalika wa udhmi'u hawajirak. Akulah benda yang dulu di dunia membuat kerongkonganmu kering, membuat begadang di waktu malam, yaitu apa? Quran. Karena sering baca Quran sampai suaranya parau, karena sering baca Quran kalau malam sampai tidurnya sedikit, maka nanti Quran hadir dalam sosok yang wajahnya pucat. Kata para ulama, mengapa? Dalam rangka mengingatkan para pembacanya ketika mereka begadang, sedikit tidur, banyak baca Quran, maka pagi harinya wajah mereka pucat. Maka yang pucat ini insya Allah bukan karena sakit, tapi karena tadi malam khataman Quran. Maka apa kemuliaan yang dia peroleh? Ya, dalam hadis itu fayul basulahu tajul waqar. Allah pakaikan kepadanya mahkota kemuliaan yang dalam hadis yang lain disebutkan dau'uha mithlu dau'is syams. Cahayanya seperti cahaya matahari ketika di dunia. Cahaya matahari itu terang atau tidak? Begitu mahkota yang dipakaikan oleh Allah kepada ahli Quran kelak di hari kiamat. Tidak hanya sampai di situ. Kata Nabi, wa yuksa walidahu bi khullataini la taqumu lahumad dunya wa ma fiha. Orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan oleh Allah yang lebih mahal dibanding dunia beserta isinya. Maka orang tua ini heran, mengadu kepada Allah, ya Rabb anna lana hadza. Ya Allah, dari mana semua kebaikan ini? Rasanya amalnya biasa, qiyamul lailnya biasa, puasa sunnahnya biasa, infak sedekahnya biasa, kok dapat kebaikan yang begitu luar biasa? Maka dijawab oleh Allah, bi akhdhi waladikumal Quran. Karena kamu punya anak yang ahli Quran, rajin baca Quran, bahkan tidak cuma membaca, dia juga menghafal Quran. Maka masukkan anak-anak kita ke pesantren, mereka menghafal Quran, yang dapat pahala tidak hanya mereka tapi juga kita orang tuanya. Ya. Terakhir, yang ke berapa Pak? 7. Ya, yang ke-7 yaitu al-azan. Ya, azan. Azan itu penuh dengan kebaikan. Perkataan yang benar-benar mengantarkan manusia ke surga. Baik untuk yang mengumandangkan, juga untuk kita yang mendengar, yang menjawabnya. Ya. Semuanya mengantarkan ke surga. Yang mengumandangkan, Nabi pernah bermimpi diajak malaikat jalan-jalan, lihat pemandangan neraka, lihat pemandangan surga. Maka dalam pemandangan surga yang dilihat oleh Nabi, Nabi melihat sekelompok manusia, leher mereka panjang-panjang. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, kepada malaikat yang membawanya, itu siapa mereka? Kok lehernya panjang-panjang? Maka kata malaikat itu, merekalah para muadzin ketika di dunia. Dalam hadis disebutkan, man adzana isnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah.
siapa yang kumandangkan azan 12 tahun wajib baginya surga. Ya. Makanya profesi azan ini mulia apa hina, Pak? Mulia sekali. Ya. Ini ada pengurus masjid, ya. Kalau ada muadzin di sini, Pak, minta cuti, minta pulang kampung, ya, maka hitung dulu, udah berapa tahun. Kalau sudah 12 tahun, nggak apa-apa. Kalau belum 12 tahun, genapkan dulu. Apa sebabnya? Kata Nabi, siapa yang azan 12 tahun, wajib baginya surga. Wa kutibat lahu bi kulli adzanin sittuna hasanah. Setiap kali dia kumandangkan azan tercatat 60 kebaikan. Wa bi kulli iqamatin salasuna hasanah. Setiap kali dia iqamah tercatat 30 kebaikan. Nah, maka insyaallah setelah ini rebutan azan nanti. Ya, bukan antum aja. Tapi insyaallah rebutan azan karena pahalanya besar. Itu yang azan. Sekarang yang mendengarkan. Dalam hadis disebutkan, idza qalal muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza qala al muadzin asyhadu an la ilaha illallah, qala ahadukum asyhadu an la ilaha illallah. Wa idza qala al muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ahadukum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa idza qala al muadzin hayya 'alas shalah, qala ahadukum la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala al muadzin hayya 'alal falah, qala ahadukum la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala al muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza qala al muadzin la ilaha illallah, qala ahadukum la ilaha illallah min qalbih dakhalal jannah. Ya. Perlu diterjemahkan atau tidak, Pak? Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kalian jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau muadzin ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kalian jawab asyhadu alla ilaha illallah. Kalau muadzin katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muadzin katakan hayya 'alas shalah, kalian jawab la haula wala quwata illa billah. Muadzin katakan hayya 'alal falah, kalian jawab la haula wala quwata illa billah. Muadzin katakan Allahu akbar, Allahu akbar, kalian jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Muadzin katakan la ilaha illallah, kalian jawab la ilaha illallah. Dari dalam hati, tulus dari dalam hati, maka dakhalal jannah, masuk surga. Kira-kira amal seperti ini ringan atau berat, Pak? Ya. Makanya ulama dulu kalau dengar azan, mereka benar-benar berhenti aktivitas, fokus jawab azan sampai selesai. Ya. Bahkan dulu ulama itu kalau naik kendaraan, ya, kendaraan zaman itu kuda, unta. Begitu azan berkumandang, mereka minggir. Khusus untuk menjawab azan. Apa sebabnya? Karena kalau masih jalan terus, khawatir ada sebagian panggilan azan yang tidak terjawab. Padahal Nabi menjaminnya dengan surga. Ya. Kita ini kadang pengajian azan berkumandang dihentikan. Ayo kita berhenti sejenak untuk mendengarkan kumandang azan. Pengajian berhenti, tapi setelah itu ngobrol kiri kanan, chattingan. Jadi pengajian berhenti, ngobrol nggak berhenti, chattingan nggak berhenti, ya. Maka kalau ada kumandang azan, dengarkan, jawab, jaminannya surga. Demikian pula doa setelah azan. Kata Nabi, man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa setelah dia mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati
tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang setelah azan baca doa tadi, maka halal untuknya syafaatku kelak di hari kiamat. Sebagian orang mengira urusan azan itu cuma di masjid, cuma di musola. Berarti kalau di luar masjid, di lapangan, di gunung, di laut, ada azan atau tidak? Enggak ada, karena enggak di masjid. Azan itu panggilan sholat. Sekalipun kita tidak di masjid, ya, bapak ibu lagi camping di gunung 3 hari 2 malam, waktu sholat tiba, kumandangkan azan atau tidak? Kumandangkan azan, ya. Kata Nabi, ya'jabu rabbuka min ra'il ghanam fi ra'si syadhiyatin bijabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli. Allah kagum terhadap penggembala kambing di puncak gunung, ketika waktu sholat tiba dia kumandangkan azan, dia iqamat, dia sholat. Fayaqulullahu, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, ungzuru ila abdi hadza, kamu perhatikan hambaku yang itu, yang lagi gembala kambing itu di atas gunung itu, yu'adzinu wa yuqimu wa yusalli makhafati, dia azan, dia iqamat, dia salat karena takut kepadaku. Qad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannah. Saksikan wahai para malaikat, aku ampuni hambaku yang ini, aku masukkan dia ke dalam surga. Ya. Mudah kan Pak? Inilah beberapa perkataan yang mengantarkan kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.